Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Villa Irsyada Tarigan, NPM 2110100373. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf terdiri dari 8 huruf. Yang pertama adalah huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari atas 26 huruf, dari A sampai Z. Yang kedua adalah huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, O, E, O, dan pengucapan pelafalan yang kata benar. Diakritik sebagai ini dapat digunakan untuk bentuk ejaan kata, dapat menimbulkan keraguan. Yang ketiga adalah huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa terdiri dari atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang keempat adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat dalam diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Yang kelima adalah gabungan huruf konsan. Gabungan huruf konsan KH, NG, NY, dan SY masing-masing menambahkan satu bunyi konsan. Yang keenam adalah huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama, agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan kata ganti atau untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan atau akademik yang diikuti oleh orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama untuk unsur gelar kehormatan, keturunan, profesi, dan jabatan kepangkatan dipakai sebagai sapaan. Yang ketujuh adalah huruf miring. Huruf miring dipakai untuk penulisan judul buku, nama, majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedelapan adalah huruf tebal. Huruf tebal dipakai dalam menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan huruf tebal dipakai juga untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku dan bab. Yang kedua adalah penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua adalah kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis sebagai rangkaian bentuk dasarnya. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat adalah gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Dan gabungan kata dapat menimbulkan salah satu pengertian ditulis dengan menumbuhkan tanda hubung di antara. Yang kelima adalah pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal berantun, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf diftong AI, EU, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Yang keenam adalah kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata mengikutinya. Ketujuh adalah partikel. Partikel kah dan tah ditulis serangkai dengan kata mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata mendahulunya. Yang kedelapan adalah singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik dengan unsur singkatan itu. Yang sembilan adalah angka dan bilangan. Angka akrab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang 10 adalah kata ganti, ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti,
ku dan kau ditulis serangkai dengan kata mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata mendahulunya. 11 adalah kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kedua adalah pemakaian tanda baca. Pertama, tanda titik. Yang kedua, tanda koma. Tiga, tanda titik dua. Keempat adalah tanda hubung. Kelima adalah tanda pisah. Enam adalah tanda tanya, tanda seru, tanda elipis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda pangkat, dan apostrop. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari Bali maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan ta'aruf integratisnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah unsur saing Indonesia yang sepenuhnya terhadap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, decer, de elephant. Unsur-unsur dapat dipakai konteks Indonesia, tetapi mengucapkan adalah penulisan masih mengikuti masing-masing keduanya. Unsur itu yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini penyerapannya diusahakan untuk diubah sehingga dibentuknya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.